بالله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi inna rojai. Tanya nomor 101. Ilahi Aku
Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi pangeran ingsun, utlub murih Tuhan ni ing ingsun, birahmatika kelawan rahmat Tuhan, hatta asila malah teka ingsun ilaika teka maring sira, wajdzub lan mugi ngajadabaken Tuhan ni ing ingsun, bimanika kalawan kalongan Tuhan, hatta akbila teka maring yen tamadep ingsun alaika ing atase Tuhan. Ilahi pangeran ingsun, inna rojai satuhune pangarep ingsun, iku layan kotimu ora nerima kapegat iya rojai anka saking sira. Wa in asaitu lan sanajan maksiat ingsun ka ingsun, kama anna khaufi kaya oleh satu gune ode ingsun, iku la yuzahilu ora misahaken iya khauf ni ing ingsun, wa in ata'tu lan sanajan anu ingsun ka itu. Syaibah 1:0. Ilahi pangeran ingsun, wadda qa'ata teman-teman wis masahaken Tuhan ni ing ingsun al-awalima ing biro-biro alam ilaika maring Tuhan. Wa qad auqib lan teman-teman wis ngadegaken Tuhan ni ing ingsun, ilmi ing ilmu ingsun bikaromika kalawan kamuliaan Tuhan, alaika ing atase Tuhan. Ilahi pangeran ingsun, kaifa akhibu akhibu tenang kaifa akhibu wahai kaya Allah kapahung ingsun, wa anta alai utawi Tuhan iku umli pangangan ingsun, amanoto kaifa ahana wahai kaya opo ngahinaaken ingsun, wa alaika lan iku tetep ing atase Tuhan makoni mutakali utawi nggon gawe pasrah ingsun, salajengna am kaifa wa ilahi pangeran ingsun, kaifa asta'izzu wa halika ya apa murih kaga kaagungan ingsun, wa anta halil utawi Tuhan iku fi zillati tetap di dalam kahinaan. Ipun terwa anta utawi Tuhan fi zillati dalam kahinaan, iku arkasta
iku arzaka kazda menengakan Tuhan ni ingsun. Am anato kaya para asta'izu buhare kaya opo ora nono keagungan ingsun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana wa nafa'ani wa bi'ulumihi ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Nas yuhrumkan taqwa wa jami'i syuyukhi wa masyayikhi syuyukhi khususan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad, Syekh Ahmad Sahibil Wafat Tajul Arifin khususan Nilana wa Maji Syati wa Maji Qurtubi Kiai Abdullah bin Maji Tugas Fakri bin Tugas Sempah wa Maji Mahmud wa yang sering Maji Mustariki wa Syiriki wa Syiriki wa Syiriki wa Syiriki Syiriki Jara Susah Jara Rasulullah Syekhina wa Rabbina wa Salatun Baina wa Baina Allah Syekh Muhammad Zain wa Abdin wa Azul Ashab wa Uzzan ila ardi Syekh Imam Ibn Athilah Sakandari wa ila ardi Syekh Abil Abbas Al-Bursi wa ila ardi Syekh Abil Hasan Asyadid wa dadana wa adal barakatim Allahumma aftah lana bi fatihil arifin Allahumma aftah lana bi fatihil arifin Allahumma aftah lana Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaa min kulli da'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Syai'un lillahi lahumul Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang aneh hari ini? Jadi apakah hikam ini hanya untuk orang Sunda, orang Indonesia atau untuk semua manusia? Bahasa internasional yang diakui di dunia itu bahasa Sunda atau bahasa Inggris? Kalau kita sekarang harus belajar bahasa Inggris dulu sekolah dulu, lama lagi tidak. Maka sengaja pada hikam kali ini kami membawa teman kami, sahabat kami, Letnan Kolonel Filda Malari. Tadi sudah mulai mengajarkan tentang bagaimana cara cepat menghafalkan. Kunci-kuncinya aja. Dan nanti InsyaAllah besok ada waktu sekali lagi. Karena kalau Senin beliau sudah ngantor, sudah ngejob. Nah, dan juga ada Letnan Kolonel Hendra Astawan. Ini Sahabat Taheru. Ini tiga ini keahliannya beda-beda. Kalau untuk mimpin Pak Hendra, kalau untuk ngatur Pak Heru, kalau untuk mikir Pak Filda gitu. Ada fungsinya masing-masing dan alhamdulillah mereka semua sudah ridho menjadi bulu-bulu kecil dari sayap Bazul Ashab. Semoga beliau-beliau bisa terbawa terbang oleh Penguasa Allah. Amin. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ada orang mah iya. Katilu puluh sabaraha ayeuna 38. Tong sensitif kana 38. La ta'a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tata'adda niyatu himmatika ila ghairihi fal karimu la tatakhattahul amal. Boleh dibaca sekali lagi?
La tata'adda, jangan sampai lewat. Apa yang jangan sampai lewat? Niyatu himmatika, niat semangatmu. Jangan sampai melewati ila ghairihi, kepada selain dari. Jangan sampai tujuan kita itu bukan Allah. Dibawakan sudah dikatakan, orang-orang yang sudah wasilun, kenapa mereka bisa jadi pusat cahaya? Li'annahum lillah, karena mereka sudah lillah. Kita juga sedang belajar lillah, walaupun baru di mana saja, baru di mulut saja kita lillahnya, tidak apa-apa. Kita sedang belajar lillah, mereka sudah lillah. Nah, jangan sampai semangat kita lewat kepada selain dari Allah. Karena dari salat duha teh sugane boga duit, itu sudah ligoiri. Sudah ligoiri. Fal karim, Allah yang maha mulia, la tatakhattahul amal, tidak akan pernah. Kal karim, maka Allah yang maha mulia, la tatakhattahu, tidak ada yang bisa melewati kepada Allah al amalu, segala keinginan. Karena saking mulianya Allah, semua keinginan bisa termaktub kepada Allah Subhanahu. Mau apa? Coba mau apa? Apapun yang kita inginkan, kemuliaan Allah masih tetap lebih tinggi daripadanya. Siapa yang baca nih? Mentor siapa nih? Oh, tidak, silakan tidak. Di antara sifat Allah adalah Al-Karim, yaitu yang Maha Memberi tanpa melihat keadaan yang diberi. Apakah mereka orang patuh atau pembangkang? Al-Karim adalah zat yang memberi tanpa dipinta sebelumnya, dan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang berharap padanya. Ketika kita mempunyai sebuah cita-cita yang baik, apapun itu, hati bersandar atau bergantung pada Allah, badan berupaya mewujudkan. Jadi badan kita berupaya, hati kita pasrah kepada Allah. Kan ini balik, semangat yang kerja, lalu yang penting timpan tujuan keinginan kita di depan, lalu lakukan dengan baik dan pasrahlah kepada Allah. Tong sok hayang guragiru, seperti itu. Jangan ojo kesusu dia. La tarfa'anna ila ghairihi hajatun huwa muriduha alaika fa kaifa yarfa'u ghairuhu maka huwa lahu wadi'an man la yastati'u ayyarfa'a hajatun ala nafsihi fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairi rafi. Di saat ijabah belum datang pada diri kita. Ini ulang lagi. Karena hidup ini tidak ada yang lurus. Adalah belok-belok mah ada. Yang disebut istiqomah itu bukan tanpa hambatan, ada hambatan. Yang disebut wali yang sudah istiqomah itu bukan tidak pernah salah, ada kesalahan. Saat kita sedang agak turun, la tarfa'anna ila ghairihi hajatun. Jangan sekali-kali, jangan pernah kita memberikan, kita meminta kepada selain dari Allah. Jangan pernah, lihat, pakai nun taukid. Nun taukidnya sakilah. Jangan pernah terbesit sedikit pun kita meminta kepada orang lain. Papanggih jeung nu beunghar sugan we atuh.
Papangi jeung pejabat, wah iya pasti ya. Papangi jeung nu beungar kitu, sugane ka mana Walem? Kana lelem, kana telegeun wae. Jadi jangan pernah terbesit di dalam hati kita meminta kepada selain dari Huwa Allah lah muriduha alaika, yang memberikan hajatnya kepadamu. Allah lah yang memberikan apa yang kamu inginkan. Allah lah yang memberikan apa, bahkan keinginanku pun Allah yang memberikan. Allah cuci ayah kahayang di hati orang, ada keinginan, ada? Siapa yang memberi keinginan itu? Allah. Lalu siapa yang akan memberikan keinginannya? Allah. Kemaya tu aku Allah iya. Harus paham tidak? Jangan sampai Allah yang memberikan keinginan, lalu kita gantungkan keinginan itu kepada selain dari Allah, yang nggak bisa, Pak. Tidak akan bisa membuat satu keinginan dia yang tidak membuat keinginannya. Fa kaifa yarfa'u ghairuhu, bagaimana orang lain bisa memberikan apa yang kamu inginkan? Maka nalahu wadi'an, sedangkan dia sendiri tidak yang membuat. Yang membuat keinginan siapa? Yang memberikan hasil dari keinginan siapa? Wajar tuh? Wajar. Da Allah nunyeun, Allah nunyeun. Allah yang membuat, Allah juga yang memberikan. Yang tidak wajar, Allah yang memberikan keinginan, lalu kita lemparkan keinginan itu kepada selain dari Allah. Itu tidak wajar. Man la yastati'a ayyarfa'a hajatun, lalu kita berikan keinginan itu kepada orang yang dia sendiri belum mampu memberikan keinginannya. Sokelah gitu-gitu we. Jadi ku orang keinginan kita berikan, kita mintakan kepada orang yang dia sendiri masih mencari keinginan. Dia sendiri masih ingin supaya keinginannya terpenuhi. Fa kaifa yastati'u ayyakuna laha an ghairobian, untuk kepentingan sendirinya aja dia masih susah, apalagi untuk menutupi kepentingan orang lain. Ini sebenarnya sudah dibahas sama saya di bawah Pak. Ada pernah nggak sembah sini? Makanya kalau kerja itu jangan kepada yang butuh duit, ujung-ujungnya jadi para butawan. Duit, pan kita lagi dihadap cek urang. Bekerjalah kepada siapa? Allah. Ay Allah butuh kena duit tuh. Jadi kalau kita bekerja kepada Allah, Allah parebut duit mau aja Gusti Allah. Kenapa kita sekarang susah? Kita kerja kepada orang yang masih butuh duit. Atuh ninggang teu asup sapoe teh didendana ge 400.000. Ari gaji kan kur 1.200.000. Lamun dikumpulkeun 30 poe, kudu nama 3 jutaan, gaji 1.200.000. Teu asup gawe sapoe dipotong sabaraha. Kunaon make kitu? Ka wajar, karena kita kerjanya kepada orang yang masih butuh duit. Kenapa keinginan kita belum tercapai? Wajar, karena kita meminta kepada orang yang masih punya keinginan. Yang dipinta oleh kitanya juga masih punya keinginan. Jadi akhirnya berebut keinginan. Cek do bogana teh woro-woro keur sia ku ya aing oge encan. Makanya yang paling aneh itu ada orang minta doa kaya kepada Pak ahli hikmah yang miskin. Nggak ngerti? Ada orang yang minta doa apa? Kaya kepada ahli hikmah ya miskin, kadukun. Dukun marah miskin. Cek dukun goblok aing nya keur beunghar mah ku dewek teh beunghar sorangan. Tapi eta darurung jeung renegan itu burung ieu edan. Heuh kala dibere di kudu-kudu teh doa ieu ngarah maneh beunghar. Cing mikir atuh lamun eta kana beunghar manehna we beunghar teh heula. Betul tidak?
Jog-jog ngadoakeun batur beunghar mah lagi susah kene. Begitu. Jadi kenapa kita tidak boleh meminta kepada selain dari Allah? Karena selain dari Allah masih punya keinginan. Jadi ujung-ujungnya berebut keinginan, berebut kepentingan, berebut. Ini sekarang ini kan lagi musimnya begitu. Uang KPPS dipotong, geus memodar dipotong. Apa dipotong pajak lain? Bari teu sabaraha teh dipotong pajak. Gusti ku susah eta zaman ayeuna. Geus lah. Aya mah para salikin salikat mah mending urang gawe ka saha we euy. Gawe ka saha? Perebut uang moal dengan Allah. Allah butuhin kene duit teu? Allah butuhin kene jabatan teu? Allah butuh di kagagahan teu? Dialah yang maha mulia, maha hebat. Kapan digajinya, Pak? Saya punya teman, kialah, tong make mamawa teman. Saya mengajukan permintaan ke Pak RT, teh udud atuh teh teh kumaha teh, langsung datang harita da RT. Jeung kopina atuh teh kumaha, langsung rudud kopi jeung dahareun da kasaha. Mulai kalurah-palurah ieu acara kumaha, 5 poe lah jeung 2 poe lah bere waktu abdi ke cair. 2 poe cair jadi acara. Pak Camat ieu bantuan jalan kumaha, ceuk Pak Camat saminggu lah Pak. Mulai aya waktu jeda. Paham tidak ini maksudnya saya ngomong? Balikan deui, diulangi. Saya ngomong ke siapa paling pejabat tertinggi kampung tuh? Oh, jangan salah Pak, di sini pernah sambutan wakil presiden dibacakan oleh RW. Tidak percaya? Itu pada haul yang pertama. Pada haul pertama sambutan wakil presiden Republik Indonesia dibacakan oleh ketua RW. Pak wakil presiden mewakilkan kepada menteri. Menterinya salah jam. Saya bilang jam 8 malam, dia bilang jam 8 pagi, atau dia nyambung. Maka ditugaskan kepada gubernur. Gubernur itu sudah sampai di Padalarang, lalu dipanggil harus ke Jakarta menemui presiden. Lalu gubernur menyerahkan ke bupati. Bupati waktu itu sedang berada di Bangka Belitung. Bupati menyerahkan wakil bupati. Wakil bupati sedang nengok saudaranya di kampung. Wakil bupati menyerahkan kepada camat. Camat sedang acara di Yogyakarta. Camat menyerahkan kepada lurah. Lurah aing mah can pernah waweuheun ke tempat ieu. Akhirnya langsung diturunkan kepada Bapak RW. Sambutan wakil presiden Republik Indonesia yang akan dibacakan oleh RW 03 Bapak Yadi. Saya minta ke RT, biasa Pan, mualim kampung kos abdi mah deket teh jeung RT. Dan di sini jumlah RT itu semaunya Wa membuat RT itu 6 RT 2 RW Kampung Nagrog itu. Supaya apa? Supaya gampang ngatur waktu iktikaf katanya. Satu pesantren gitu. Teh, naon kaji? Udud atuh. Mana teh rokoknya ini? Masa kambing aja ngumpul ada rumputnya, masa orang ngumpul gak ada rokoknya? Akhirnya cair, RT mengeluarkan rokok 1 bungkus. Itu langsung tuh. Nanti Bang Bunuh 20.000. Weh, RW piraku ya weh, udah kohal tuh. Itu nggak ada basi-basinya Pak. Kohal itu. Ya SMU apa namanya? SMU itu susugu memeh udud. Akhirnya sama RW langsung waktu itu juga tidak. Waktu itu juga langsung ke warung. Pangulikeun kopi jeung rotina.
Sokona deui RW. Datang lurah, Pak Lurah, kita mau bikin acara ini. Mana anggarannya? Oh, tenang, Pak. Kasih waktu 2 hari lah, Pak. Insya Allah cair. Itu baru ke siapa? Datang ke Pak Camat. Pak Camat, ini bagaimana jalan kampung? Kayaknya Pak, 2 minggu inilah anggarannya kita atur. Ada jeda waktu. Datang ke Bupati, ada jeda waktu tidak? Mungkin 1 bulan, mungkin 2 bulan. Datang ke Gubernur, ada jeda waktu tidak? Prosedurnya semakin panjang. Datang ke Presiden, ada jeda waktu tidak? Apalagi kepada Allah. Kalau kita berdoa hari ini, lalu belum diijabah hari ini juga, ada prosedurnya tuh bos. Biar aku kudu cungcreng. Dianggap RT eta Allah kumane. Ayo sia. Dianggap saha? Wajar kalau ada prosedurnya. Bukankah Allah bisa langsung? Bisa. Pertanyaannya, saudara langsung sampai atau tidak? Ari itu bisa langsung kan dia tidak kan itu nih kan memang begitu Pak kalau proposal itu. Bantuannya itu langsung BLT, bantuan langsung tewas. Pernah. Bantuannya langsung. Tapi apakah prosedur proposalnya bisa langsung? Oh ya Bupati lewat pegat ke mana bilang, naon proposal ti? Hati naon Bupati gitu. Mobilnya dicegat lalu dilempar proposal ke situ. Begitu bisa tidak? Proposal itu harus melalui RT, RW, kedura, kepala desa. Itu proposal loh Pak. Apakah bapak-bapak pernah berproposal kepada Allah? Boga kahayang tengah Gusti Allah. Punya keinginan kepada Allah punya? Ada yang ingin diampuni dosa ada yang ingin rezekinya melimpah ada yang ingin soleh-solehah keluarga ada. Mintanya kepada siapa? Pakai dong prosedurnya. Mulai dari guru kita, mulai dari baginda Rasul, para wali di hadrotian, lah itu teh yang menang cap jeung tanda tangan teu pira. Paham tidak? Langsung saja, hanya eta teu bisa langsung saja kepada Allah we lah. Riweuh geuning buktina maneh sangsara. Bareng harkeun tukang tawasul geuning. Teu meunang tawasul teh geuning ngan kur sakitu geuning. Canggel ting lah. Baik, jadi bolehkah kita meminta kepada selain dari Allah? Tidak. Karena kalau selain dari Allah pasti masih punya keinginan. Nantinya akan berebut keinginan, parebut kahayang. Karyawan ingin cepat naik gaji. Kata bosnya sekarang biaya produksi semakin mahal. Tungtungna parebut capek. Sok taina pasang proposal ngatana sajadah. Naon teh? Ngasah sing bener. Terus dulu lah. Hikmah ke-40. Ini dari sini sudah mulai lari ya. Ada mungkin sebagian yang kita baca penjelasannya. Ada sebagian yang tidak kita baca. Yang penting dari sini kita sudah lari terus. Mudah-mudahan khatam, amin. Ya, saya itu sebenarnya kalau saya pribadi tidak mengharapkan hatamnya, bukan. Yang saya ingin lihat adalah adanya perubahan sifat, sikap, cara berpikir, cara berperilaku di para salikin-salikan sekalian. Bukan hanya hatamnya, bukan. Hatam itu mah efek negatif, efek positif aja. Tapi yang saya ingin lihat adalah adanya perubahan. Adanya salam perubahan. Kembali. Poho deui. Eta poho deui Gusti. Kieu ai pare-pare jeung kolot jeung lebeng poho nu mana heula ieu teh gerak hayang tapi pohon. Salam perubahan.
itu harus berubah. Dia nogeun dirinya teh saminggu di nagrog. Cing atuh balik teh megar-megar atuh. Mai masih kena jadi cicing oke. Illam tuhsin dhannaka bihi li ajli husni wasbihi fahassin dhannaka bihi liwujudi muamalatahu ma'aka fahal awadaka illa hasana wa hal asda ilaika illa mina. Ulangi. Ceritanya ya Salik, ini ijabah mulai macet lagi nih. Macet deh, ijabahna kumaha? Illam tuhassin, kalau memang kamu belum mampu berprasangka baik, dzannaka pada sangkaanmu bihi kepada Allah, belum bisa, tetap dalam hati masih bertanya, mengapa aku begini gitu. Kunaon ieu teh Gusti abdi teh kieu we? Kenapa ijabah saya belum datang? Upaya sudah saya lakukan benar-benar. Kenapa kesenangan belum datang juga? Illam tusin, kalau kamu belum bisa berprasangka baik kepada Allah, li ajni husni wasbihi, karena bagusnya sifat Allah kepadamu, fahassin dhannaka, maka berbaik sangkalah bihi kepada Allah, liwujudi muamalatihi ma'aka, karena adanya muamalah Allah bersamamu. Muamalah Allah itu kamu bisa puasa, itu kamu bisa sholat tahajud, itu kamu bisa bangun malam. Tidakkah itu satu kebajikan dari Allah untuk kamu? Kalau memang kawin belum bisa punya anak, bersyukurlah kamu itu sudah kawin. Buktinya sekarang tidur tidak sendiri. Ada yang menghidupkan, ada juga yang mematikan. Jadi kalau kita belum bisa berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah belum memberikan apa yang kita inginkan, maka berbaik sangkalah kepada Allah. Kita didudukan di tempat ini kebaikan Allah bukan? Kebaikan Allah. Kita diberi kesempatan untuk kuat puasa, kebaikan Allah bukan? Fahal awadzaka illa hasanan, tidakkah kamu membayarnya dengan kebagusan? Wal asda ilaika illa minan, dan Allah sudah menurunkan apa yang kamu minta dengan anugerah dan karunia. Siapa yang membaca sekarang? Terpilih boleh. Dalam menjalani kehidupan harus diyakini dan disadari bahwa apapun yang terjadi kepada kita adalah Allah, perbuatan Allah. Yang enak atau tidak enak, manis atau pahit, maka kita wajib berhusnuzon, baik sangka bahwa itu semua baik menurut Allah bagi kita. Pernahkah Anda hilang uang, badan sakit, istri melirik laki-laki lain, suami selingkuh, usaha rugi, atau hal-hal menyakitkan lainnya? Sadari bahwa semua itu baik menurut Allah bagi kita. Munculnya menggerutu, marah-marah, mengeluh, penyesalan yang berlebih, bahkan menyalahkan orang lain atau takdir atas kepahitan yang kita alami itu karena hilangnya kesadaran bahwa yang telah terjadi adalah af'alullah dan tidak ada husnuzon kepada Allah. Dalam hikmah ke-40 di atas, Syekh Ibnu Athaillah membantu kita untuk belajar berhusnuzon kepada Allah.
Beliau membaginya menjadi 2 tahap, yaitu 1. Husnuzon karena bagusnya atau baiknya sifat-sifat Allah. 2. Husnuzon karena muamalah perlakuan Allah kepada kita. Baik. Jadi berbaik sangkalah kepada Allah. Kalaupun belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita sudah bisa melakukan bagaimana cara mendapatkannya. Cuman waktunya aja. Fima yahtaruhu ilaika la fima tahtaruka lina sika wal fil ladzi wa fil waqtil ladzi yurid la fil waqtil ladzi, kan sudah ada di bawah disampaikan. Ijabah itu bentuknya apa yang terbaik menurut, bukan yang terbaik menurut kita, di waktu yang cocok menurut Allah, bukan waktu yang enak menurut kita. Karena ini kita ini dari siapa? Dari Allah, milik siapa? Begininya oleh siapa? Akan kembali kepada siapa? La ilaha illallah. 41. Ayo baca bareng. Al-ajabu kullal ajabi mimma yarhabu mimman la infika kalahu an wa yatlubu ma la baqa'a lahu ma'am fa inna la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul ladzi. Aduh, kenapa bari ngopi itu deh. Dan dikebuk ku propos. Ku propos itu mah nyeri. Dan program bahasa yang tadi disampaikan oleh Pak Filda itu akan rutin dilaksanakan di Azainiyah. Karena beliau job kolonelnya di Jakarta, jadi nanti bisa saling membantu, bisa ke sini. Bagi yang punya anak-anak yang ingin dilatih oleh beliau. Jadi di kami itu Pak, Azainiyah itu memang didirikan semi militer. Nah, maka kami sekarang ditemani oleh teman-teman Letkol. Dulu pengersa UA, Letkolnya Letkol Ardawi Sulaiman yang melatih beliau, almarhum di Cimangga, mantan Sekda Sukabumi. Saya sekarang yang nemenin Letkol ini. Ajakan sare jangan ucing nanti ajakan. Baik. Ayo kita masuk sini. Jadi saya pengen ini, kenapa kita bawa ornamen militer di sini? Karena dari zaman dahulu yang memperjuangkan bangsa ini adalah tentara dan ulama. Tentara dan di majelis kami ini harus ada keterpaduan antara tentara dengan ulama. Para salikin dan salikat yang berjiwa tentara dan para tentara yang berjiwa hikam. Terpadu di sini menjadi sebuah kekuatan yang tidak terkalahkan. Karena getarkan bumi dengan kekuatan militernya dan bukakan langit dengan kemampuan hikamnya. Subhanallah. Oh iya, petarung unggul, kadang jadi peterong. Al-ajabu kullal ajabi, yang membuat saya terheran-heran. Al-ajabu kullal ajabi, aneh 1000 kali aneh. Mimma yarhabu mimman la infika anhu. Ada orang yang ingin kabur dari sesuatu yang tidak bisa lepas dari dirinya. Ingin kabur, ingin lepas dari sesuatu yang tidak bisa lepas dari dirinya. Manusia ingin lari dari Allah, padahal dirinya selalu bersama Allah. Allah terus bersama dirinya. Nyerek kabur ti Allah kumapan Allah lagi jeung maneh. Lalu dia meminta kepada Allah,
ma la baqa alahu mahu, yang tidak ada kekal dalam dirinya. Ngenta mobil, ai mobil ruksak tungtungna, mentak lamun dititah milih ya, ning mobil heula, duit heula, awewe heula, jawab. Hah? Ayo jawab, mobil heula, awewe heula, duit heula. Urang mending mobil heula. Siang. Sababun awewe heula, awewe baheula nini. Hah? Awewe heula. Jadi awewe anu berarti uyuhan. Duit heula, duit baheula laku teu. Mobil heula lumayan di kilo wae mah bisa ge. Nah, minta mobil, kekal atau tidak mobil? Tidak. Dulu gagah pakai itu, sekarang tidak gagah lagi. Rumah, kekal tidak rumah? Tidak. Kecantikan istri, kekal atau tidak? Tidak. Kepuasan apa yang bisa membuat kita kekal? Pertanyaannya, apakah yang bisa kekal? Siapa yang maha kekal? Allah. Maka yang harus kita minta hanya Allah saja. Cuma Allah. Hanya Allah. La ilaha illallah. Jadi saya ulangi, bisakah kita lari dari Allah? Tidak. Kemanapun kita berangkat, Allah bersama kita. Daripada kita lari, lebih baik kita dekati. Kita mencari-cari kenikmatan selain dari Allah, semuanya tidak ada yang kekal. Semuanya akan habis. Maka yang harus kita cari adalah kenikmatan yang tidak pernah habis. Siapa yang tidak pernah habis? Allah. Maka cukuplah bagi kita kenikmatan itu hanyalah Allah. Wa kafa billahi wa kafa billahi hasiba wa kafa billahi nasira. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Lanjutnya. Yang kencang. Asok dibaca tadi, asok. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Asok dibaca tara? Pernah dibaca pernah? Kahartos henteu. Teh eta mah untung eta wirid menang berkah lamun teu geus ngacapruk ka mana karep. Katanya hasbunallah. Cukup bagi saya itu apa aja? Allah saja. Enggak perlu itu mobil. Cukup Allah, Allah saja. Tapi karena sayangnya Allah kepada kita, Allah memberikan kita mobil. Cuma kamu begitu. Naon kerja teh itu teh apa lagu amat hanya kamu. Jadi cukuplah Allah. Adapun Allah nanti memberikan sesuatu kepada kita, itu terserah siapa. Allah. Yang penting yang harus kita dekati, yang harus kita peluk, yang harus kita junjung tinggi, yang harus kita senangkan, yang harus jadi tujuan adalah la ilaha illallah. Itu sulit, hadirin, sulit. Sulit apa mudah? Sulit. Kekeh we illallah lah jabatan muncul. Illallah lah pamajikan di imah lapareun, budak di imah yang diadian. Sulit. Jentar. Siapa sekarang? Nanti bilang. Orang yang paling bodoh adalah orang yang merasa bisa lepas atau kabur dari Allah dan mencari kenikmatan yang sementara dengan mengikuti hawa nafsunya. Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan hikmah sebelumnya, bahwa Allah memiliki sifat al-muhit yang maha meliputi, depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, luar, dalam. Kita dicakup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun, kemanapun kita pergi,
maka kita dicakup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa menjauh dari mulai makhluk terkecil sampai galaksi Bima Sakti terbesar, semuanya dicakup oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah Anda melakukan suatu kejelekan karena merasa tidak ada yang lihat? Pasti pernah. Banjur. Kalau mau pakai hukum sakit, berarti saat itu Anda menganggap bahwa Allah itu buta. Di balik semua dosa atau kejelekan ada unsur memuaskan nafsu. Maka ketika Anda melakukan dosa atau kejelekan tersebut, saat itulah Anda dikatakan telah berusaha lepas dari Allah dan mengejar kepuasan nafsu yang hanya sebentar saja. Masya Allah. Itulah kehebatan Allah. Makanya kadang-kadang saya lucu kalau mendengar Prof. Ahmad Tafsir mengatakan, memang hebat Tuhan kita itu. Ya, memang hebat Prof. Saya tidak habis pikir. Ya memang tidak akan habis pikiran Prof pikirin Tuhan. Yang ada, yang bisa kita lakukan hanya memuji dan memujanya. Karena apa? Karena maha hebatnya beliau, maha luar biasanya beliau. Saya yang profesor saja ini, yang sudah jadi guru besar ini, mungkin hanya bagaikan satu angin embun dari miliaran lautan ilmunya Allah. Cek mainnya gitu. Urang ning ngadoa, ning nganggap Allah na bodoh. Gusti, kumaha aya teh Gusti? Boh Gusti teh teu neuleuh ka uing mah. Wah, geus cilaka eta. Baik. Maka daripada kita berlari menjauh dari Allah, lebih baik kita dekati saja. Karena berlari pun kita tak pernah lepas, mendekat pun kita tak mungkin, kita masih bersatu. Maka lebih baik kita nikmati di mana? Di mana? Kapan? Dalam keadaan bagaimana? Oleh siapa? Oleh kita. Di mana? Di mana? Di dia iraha. Ayeuna keur kumaha? Iya we kusaha. Kurang gitu. Eta jawaban namanya. Bolak-balik didinya. Aduh, heblah dia nya. La tarhal minal kauni ilal kaun fatakunu kahimarir roha yasiru wal makanul ladzir ta'ala ilaih huwal ladzir ta'ala minhu walakin irham minal akwani ilal wa inna ila rabbikal. Aduh. Mang kunaon getol-getol teuing gawe. Pan ngarah loba duit. Ari gawe makhluk atau khaliq? Ari duit makhluk atau khaliq? Jadi kita itu kadang dari makhluk untuk memang eta berdasarna dari rakyat untuk rakyat, milik rakyat. Jadi dari makhluk untuk latar hal, janganlah kamu berpindah minal kaun dari satu makhluk ilal kaun untuk makhluk lagi. Tina makhluk karena fatakunu kahimari roha, maka kamu akan seperti khimari roha ya gambarna eueuh. Mun teu salah geus pernah pangneangankeun ku urang. Saya langsung nyari khimari roha. Itu kunaon infokus nu geus teu fokus itu. Atau PowerPoint-nya yang sudah tidak memiliki power. Ini khimar. Khimar itu keledai, bukan kedelai. Keledai. Khairu sauti sautu Daud wa ahmaqu sauti sautu khimar. Yang suara yang paling baik adalah suaranya Nabi Daud, dan suara yang terjelek adalah suara khimar. Hok 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 hok. Suara begitu. Kuda liwat begu can nepi gitu.
Itu khimar. Zaman dahulu orang-orang di Jazirah Arab itu makannya itu bukan makan sangu, nasi. Makanya sebenarnya zakat dengan beras itu bid'ah. Betul tidak? Nah bid'ah, Kangjeng Rasul di tanur. Kangjeng Rasul sedang tandur. Udah itu Siti Khadijah ngoprak-ngoprak eta nanti bebegi. Dongkap Siti Fatimah. Bapak menang piit. Ayo nyaing ke urang dulu kayak nama urang nanur heula ieu. Urang ngaramet. Eta Siti Fatimah, Siti Halimah kabeh teh keur ngaramet di sawah. Jauh teuing sia ngadongeng jauh teuing. Tapi nu leuwih parah mah tah eta Nabi Yusuf teh putra Nabi Ibrahim. Yakub ajengan asa mustaq lah pokona. Begini Bu, Pak. Orang Jazirah Arab itu makannya roti. Rotinya roti apa? Roti gandum. Karena yang bisa tumbuh di tempat mereka itu apa? Gandum. Bahasa Inggrisnya apa gandum itu, Tor? Oat. Nah, jadi tukang adaran oat itu mewah. Oat. Gandum itu bentuknya kayak padi. Ada bulirnya. Lalu cara menggiringnya itu bukan di panggilingan. Dulu sebelum modern seperti inilah cara menggiringnya. Dimasukkan biji gandum dari atas, diputar oleh keledai, lalu keluarlah tepung gandum. Inilah yang disebut khimari roha. Bagaimana maksudnya? Yasiru, sedang melakukan perjalanan. Sok ini keledai ini dia jalan 2 jam, tapi ke mana? Hei, tapi ke mana ini? Sampai ke mana? Didinya we geus 2 jam ieu teh. Mantak panonna dituruban tingali. Rarasana mah maju we beureun jauh. Padahal di mana? Didinya kene. Di situ-situ juga atuh teu apal didinya mah bisa hese. Iya sok anu ngambek ya orang Surabaya ya. Wal makanul ladzi irtahala, tempat dia berangkat ilaih huwal ladzi irtahala minhu, disitulah dia tempat berangkat. Ini tidinya nepi ka ini sudah 2 hari dia berkeliling di dia kene cuk manehna mah dituruban panonna geus nepi ka Amerika urang gitu. Padahal mah di mana? Semakin dia berkeliling ini kepalanya semakin enak, semakin pusing. Pusing. Ini kan di Arab, kitab ini kan di Jazirah Arab. Kumaha lamun di Indonesia korsel. Naon cenah? Nah, begini. Bukan Korea Selatan, ada yang nyebutnya komedi putar. Ada yang nyebutnya korsel. Ada yang nyebutnya apa? Dermonan. Wong Bali dermonan. Wong Surabaya? Surabaya apa iki? Enggak ada juga. Oh, kami diputar. Dari Papua apa namanya? Sama apa? Kami diputar juga. Karena kalau Pak Pilda orang Papua. Kalau Pak Heru ini orang Surabaya. Kalau Pak Hendra ini orang Bali. Nah, jadi di sini kumpul lah Nusantara. Iya. Kami diputar. Diurang mana naon ngaranna? Naik korsel 1 putar 3.000, bayar 3.000, naik di situ turun di mana? Ngalulucon kan. Ya, 30.000 tah 10 kuriling. Naik di mana? Turun di mana? Allahu Akbar, goblok tukang korsel. Ya iyalah ya. 3 juta tah 1.000 kuriling. Naik di mana? Turun di mana?
Dibeli ku aing jeung korselna. Naik di mana? Turun di mana? Mungkin muter, mungkin kena, mungkin lieur. Mungkin lieur. Kobong baheula di kobong. Lamun aya pasar malam hek initna kabur di kobong teh sieun kanyahoan. Ari balik lieur numpak teh tentara itu udah numpak nu kieu wae teh nya. Kunaon maneh lebet angin meureun we sare teh make baju muhun pada atas numpak korsel. Aduh, era utahna ai batur manu teh kota Mekdi, ai urang genyer. Bari peurih teh geuning. Aduh. Ditanya, "Mang, Amang untuk mencukupi kehidupan apa kerjanya?" "Kerja jadi tukang bangunan." "Oh, rajin sekali kerjanya, Mang." "Ya, kan biar banyak uang." "Terus ngapain kalau banyak uang?" "Ya, biar banyak makanan. Kalau banyak makanan jadi enak makannya, lahap. Kalau lahap makannya jadi nikmat tidurnya, nyenyak. Kalau sudah nyenyak tidurnya nanti tenaganya jadi kuat. Lah kalau kuat tenaganya nanti jadi rajin kerja. Rajin kerjanya untuk banyak uang, untuk banyak makanan untuk nikmat makan biar nyenyak tidur biar gede tenaga untuk kerja. Mulak kos gitu. Semakin banyak pekerjaan bukan semakin enak, semakin pusing. Hayu hena pakantaran. Jadi bisnis loba teh urang mah lain kalahkeun, kalah lieur. Betul tidak? Nah, kenapa kok jadi pusing? Kenapa kok jadi stres? Kenapa kok jadi ribut? Karena ada kahimari roha. Seperti korsel. Walakinirhal, tetapi berpindahlah minal kaun minal akwan dari makhluk ini ilal mukawin kepada Allah. Untuk apa makan? Biar kuat beribadah kepada wa ila rabbikal muntaha, dan golkan seluruh kehidupanmu hanya kepada Allah. Kita dididik wudu lillahi ta'ala, salat lillahi ta'ala, makan lillahi ta'ala. Dilatih dalam ucapan, lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa golkan semua kepada Allah, jangan kepada diri. Jangan kepada jangan kepada diri. Ada yang tahu main bola? Nyaho main bola teh? Bisi teh nyaho main bola acan banding ku sufi. Saya orang sufi, Pak. Sufi itu enggak boleh main-main kayak begitu. Ya, boleh. Nah, orang sufi. Oke, main bola tahu? Berapa menit main bola itu setengah mainnya? Kenapa 45 menit? Karena ada hitungannya. Pemain bolanya berapa? Ada musuhnya tidak? Musuhnya berapa? 11 tambah 11 22 yang main laki-laki atau perempuan? Ada bijinya enggak? Bijinya ada berapa? 22 kali 2 tambah biji bola 1 jumlah. Jadi cara menghitung kenapa main bola setengah main bola kenapa setengah main itu 45 menit itu dari situ. Jadi menghitung ada ru'us. Dina ilmu fikih mah yang hitung ada ru'us. Nu main bola teh 11 urang. Tambah musuhna 11. Jumlahna 22. Dan nu main teh laki atau wewe. Berarti sikian. Sikina sabaraha? 2. 22 kali 2 44 tambah siki bola hiji atau 5 main bola-bolana hiji, watak tambah hiji jumlah 40. Insyaallah pipa juga belum tahu itu cara begini.
main bola. Setengah main pertama, ceritanya Nagrog Football Club atau AFC Azania Football Club ngelawan Liverpool. Liverpool itu maksudnya kulah wahangan ya. Liverpool lain Liverpool. Liverpool itu nyata aya kulah di wahangan. Tukang main bola di dinya, mainlah. Atau mungkin Udinese sama Udin Petot itu main. Orang Puncak pasti ngerti. Yang nggak ngerti diam aja. Atau mungkin apa itu namanya MU dengan Manchester. Baik, main bola dua-duanya. Dorte Azania bermain. Akhirnya ditiuplah sempritan istirahat main pertama. Disebutnya waktu minum pertama. Beak setengah babak. Hasilnya 0-0. Lalu kan biasanya gawang itu ditukar. Bener tak? Bener tuh tukar gawang. Iya mana pernah main bola ente gitu ya. Gawang ditukar. Ada pemain dari Azania ini namanya Mang Jalu. Sudah terlalu lemah. Mau diganti oleh Mang Demun ini. Sama-sama lah satu bangsa satu tanah air di Sagaranten. Mau diganti sore oleh Mang Demun. Akhirnya hari Mang Demun sare timit teh. Tenyaho. Tanya tidak tahu permainan waktu pertama itu bagaimana, nggak tahu tidur. Tahu-tahu dibangunkan, mimiti menempokeun, akhirnya tidur. Terame siapa main bola nak itu kurang nyabat dulu lah. Tidurlah. Pas bangun suruh main. Ingetan teh gawang teh nu tadi kene. Ini masalah. Ini betul tidak masalah? Dek bola dibikin ke Demun, dikasihkan ke Demun, lain dibawakan itu, balik kan dia anjir, aing ngeueuh nu ngahalangan goblok, anjir, talapuk dak gol, menang atawa eleh, nah make eleh, asupna ke gawang saha? Masuknya ke gawang sendiri, tidak masuk ke gawang orang. Datang tolol aing kasupkeun. Ieu aing kiperna ge babaturan sia. Pantes tadi teh asa-asa urang teh. Pantes tadi kayak kenal, tapi siapa? Oh, kiper saya. Sia gudang encan. Jadinya menang apa kalah? Padahal Mang Demun ini memasukkan tidak. Salahnya ke gawang siapa? Begitu juga kita. Kalau segala sesuatu kita kembalikan pada diri kita. Saya yang keren. Akang aja. Amat engkang. Saya itu, kalau saya lain lagi, saya memang begini. Saya dada ditepakan kuat geus uduh eta dadana. Saya ini loh. Saya ini. Sama saya itu. Saya itu. Wah, itu semakin banyak nyebut saya, semakin banyak nyebut dewek, semakin zaman nyebut aing, semakin banyak gol bunuh diri. Semakin banyak gol bunuh diri. Kerja untuk saya, hasilnya untuk saya, rumahnya milik saya, semua milik saya. Makin banyak gol bunuh diri. Semakin banyak gol bunuh diri, semakin menang semakin kalah. Menang apa kalah? Jadi bagaimana kalau ingin menang? Golkan semuanya kepada Allah. Golkan semuanya kepada Allah. La ilaha illallah. Hidup kita milik Allah. Kerja kita untuk Allah. Ibadah kita kepada Allah. Ayo istri kita, keluarga kita arahkan kepada Allah. Harta kita, benda kita, semuanya kita giringkan menuju jalan La ilaha illallah.
Itu enaknya blos. Lain blos ka urang deui. Hayo heboh bunuh diri. Tungtung dibunuh ku pemain babaturanana. Kehet mesti jusakeun aing. Nah, baik. Kita lanjutkan itu. Selanjutnya hikmah ke-43 menjuntor di atas sama Umi sudah kumpul bareng-bareng, silakan atau nanti sama saya aja. Ayo. La tashab man la ayo atuh tah maca tekot poho eta. Gara-gara bareng Ibu Muni Mansur main sorangan deui. La tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka ala Allahi maqalahu. Ini sekarang kenapa sifat-sifat seperti tadi itu banyak dalam diri kita? Bro, sis, kenapa sifat-sifat seperti itu kadang banyak dalam diri kita? Betul tidak? Merasa keegoan, merasa aku lagi. Tetap Pak, di bawah sudah saya katakan 80% yang membentuk karakter dan jiwa seseorang itu dari lingkungan. Kalau bapak-bapak terlalu senang kumpul dengan lingkungan borjuis itu metroseksualita itu apa? Kehidupan yang hedonis. Minggit dengar dia aja. Kayak itu nyaho. Kehidupan artis atuh. Teu nyaho artis acan. Eta atulah bulu hiris, kiciwis ta. Naon deui eta karana teh. Soal hiris. Jadi bergaul dengan para orang yang genset. Di abdi mah genset mah kang pergi ngurungkeun lampu nya teh kos kitu. Yang wah-wahan itu akan terbentuk, Pak. Kan yang di Facebook itu yang dibukanya Rapli teh Ahmad. Eta teh ucing teh bau nanti hayang dikukok eta teh. Coba saurang mufasirin mengorbankan diri untuk ucing eta. Tekiat ateul eta teh. Bujal asa bijil, tangan asa ateul gitu. Teu ani nyebutna pan bujal, bijil, eta ateul gitu. Aduh, atawa eta teh ucing teh geus make reality kan dibalikeun. Baik. Kalau bapak-bapak ngelihatnya Rapli Ahmad, Halilintar, nong gitu-gitu terus, nanti bergusrak di dalam kepalanya seperti itu. Maka yang harus kita tentukan arah sejak kita belajar hikam ini adalah al-musahabah. Di dalam ilmu psikologi yang baru sekarang timbul pertanyaan. Jangan pernah bertanya siapa gurumu. Jangan pernah bertanya di mana kamu bermain. Jangan pernah bertanya, ulangi. Satu, jangan pernah bertanya who's your teacher? Siapa gurumu? What is teaching? Apa yang diajarkan? Where you're touching? Di mana kamu belajar? Tapi which where? Which one? Dengan siapa kamu bergaul? Jadi untuk menentukan karakter seseorang itu, lihat saja dia bergaulnya dengan siapa. Maka kenapa pangarsa uah seluruh alumni hikam diajak terus setiap tanggal 6 malam 7 untuk datang ke Nagrog melakukan riado, bergabung dengan tim khidmah iqamah supaya ada temennya. Duh, itu tong diheureuyaan mi. Bawa ka mana ngejung ru eta tibir mah?
pangnewakeun bawa ke mana gitu. Tong dikakamarkeun. Terus disinekelkeun. Kemal meong deui. Bagaimana keadaannya? Lantas jangan kamu bersahabat dengan seseorang la yunhiduka haluhu, yang tidak membuat dia lebih baik tingkah lakunya, wala yadulluka 'alallahi maqaluhu, dan ucapannya tidak menunjukkan membawamu kepada Allah. Jangan kamu bersahabat dengan orang yang tidak membangkitkan semangatmu kepada Allah dan ucapannya menunjukkan kamu kepada Allah. Jangan bersahabat dengan orang yang tidak senang kepada. Di antara 7 golongan yang akan mendapat perlindungan oleh Allah, sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Apa? Wasyabun nasha'a fi ibadatillahi azza wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan manusia yang bergabung karena Allah dan berpisah untuk melancarkan syiar dakwah Allah. Jadi hanya berkumpul dengan orang-orang yang ingin kembali kepada, karena tidak diakui bahwa karakter seseorang itu terbentuk atas lingkungannya. Lalu sekarang ada lingkungan baru dalam diri kita, yaitu lingkungan handphone. Kan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Ari keur jauh hayang gerapangi dina grup teh geus ngariung ngolprek HP KB. Bener. Kapan ini OTW? Oh sarua urang oge da gua. Dingangder teh ngariung teu ngawaranggong ka dieu kabeh. Oh, rai maneh maksudnya naon? Nah, ngumpulnya. Sekarang ada. Jadi orang itu cara rici gitu, tapi ngarariung. Hebat itu ilmu tasawuf sebenarnya. Awakna di dinya ruhna mah ngariung jeung Allah gitu. Tapi emang ngariungna di grup WhatsApp. Da HP na teh kuat geus ngaheng. Da grup WhatsApp na teh kuat 500 siki. Eta nu jadi piamekeunna mah ayeuna kaajengan teh lebaran teh lain ngirim kupat, kala ngirim gambar selamat Idul Fitri aing boga kitu baca aing. Goblok. Kami sekeluarga mengucapkan, kami hayu dikiriman foto atuh pinuh HP aing. Jawab ku aing, dan kami sekeluarga mengucapkan sama-sama aja. Canggel gitu. Jadi pilih-pilihlah berteman, pilih-pilihlah harus banyak teman, harus banyak. Ingat kata Allah, musuh satu terlalu banyak apa? Musuh satu terlalu banyak. Teman 1000 terlalu sedikit. Teman 1000 terlalu sedikit. Atau masih kurang. Jadi teman 1000 masih, musuh 1000 terlalu, musuh 1 terlalu. Ya harus banyak teman. Tetapi teman yang seperti apa? Teman yang enak diajak curhat, teman yang enak diajak ngobrol, atau teman yang enak disuruh-suruh, atau kalau di Kobong itu teman yang banyak makanannya. Man katsura ta'amuhu katsura sadiquhu. Siapa banyak makanannya pasti banyak temannya. Di Kobong itu mah. Baik, maka bertemanlah dengan orang-orang yang membangkitkan semangat kita kepada Allah. Maka terima kasih saya ucapkan kepada tim khidmah yang selalu menjaga pertemanannya dan selalu menjaga etika dan juga selalu menjaga amaliyahnya. Saling membangunkan, saling mengingatkan. Terus, maka saya harapkan ini teman-teman yang hadir di Hikam ini mampu ikut juga bergabung dalam tim khidmah supaya kita bisa saling mengingatkan sama-sama. Insyaallah Pak. Terus lanjut. Rubbama kunta musina farokal ihsana minka.
Suhbatuka man huwa aswa'u halat minka. Ulangi. Musian. Rubbama kunta, kadang-kadang. Coba saya mau tanya, manusia itu baik selamanya tidak? Jelek selamanya tidak? Kadang baik, kadang buruk, itulah siapa? Justru disitulah manusia disebutnya animalis socialate, sebagai makhluk sosial yang dia harus memiliki teman dan sahabat. Untuk menentukan baik dan buruknya tidak bisa oleh sendiri, maka dia harus punya teman. Rubbama kunta musian. Kapan? Terkadang. Rubba itu litaklil qalilan wa litaksir kasiran. Terkadang kita ada dalam posisi jelek. Ada yang pernah begitu? Pernah kita masuk dalam posisi yang tidak baik? Pernah? Farakal ihsana minka, maka sahabatmu lah yang menunjukkan kebaikan untukmu. Itu sahabat namanya. Suhbatuka, pertemananmu, man huwa aswa'u halan minka. Suhbatuka, pertemananmu, man huwa aswa'u, yaitu dengan orang yang lebih jelek tingkah lakunya darimu. Jangan berteman dengan kawan yang kelakuannya lebih jelek. Aing mah poe ieu mah teu sempet salat duha, komo aing macan subuh-subuh acan tenang we teh. Salat mah bisa dikodo dahar mah teu ning urang dahar ieu lah. Goblok sia mah eta. Aduh, aing mah tadi penting teu sempet tahajud, aing mah ti taun kamari can nyaho tahajud. Coba karek saputing da di hampura sateku Allah mah lautan hampura bang. Nah, itu subah yang tidak baik. Subah yang tidak. Tapi subah yang baik, bersahabat yang baik adalah justru di saat kita jelek, dia akan menunjukkan kepada kita kebaikan. Boleh dibaca tolong izin. Keharusan memilih teman yang baik disebabkan karena berteman kita dengan seorang akan mempengaruhi alat kita sendiri. Ketika kita buruk dalam satu hal, tapi karena bergaul dengan orang yang lebih buruk, maka kita akan jadi merasa baik. Umpamanya, kita sholat zuhur yang agak akhir, ini tidak baik. Tapi karena teman kita justru tidak sholat, atau sholatnya sering terlewat, maka pasti kita akan merasa lebih baik dan lama-lama menganggap sholat akhir waktu yang jadi baik. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang selalu menjaga sholat awal waktu, maka di saat kita sholat akhir waktu karena malas, tentulah kita akan merasa malu dan bersalah. Kalau arahnya sebatas untuk menimbulkan rasa roja atau harapan, tidak apa-apa melihat orang yang berakhlaknya lebih buruk dibanding kita. Misalkan ketika kita sholat akhir waktu, kita merasa menyesal dan putus asa, sehingga tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Maka untuk membangkitkan kembali semangat boleh melihat teman yang lebih jelek. Tapi kalau untuk melegalisir bahwa sholat akhir waktu tidak jelek, nah itu yang tidak boleh. Bukan berarti kita belah bambu memilih-pilih orang yang dijadikan teman. Ini dalam rangka menjaga akhlak kita saja. Iya Salik. Jadi berteman itu penting atau tidak? Mencari teman yang baik itu penting atau tidak? Bahkan bisa dikatakan kalau menurut teori yang modern, orang itu tergantung apanya? Pertemanannya. Gitu. Jadi kalau kita mau melihat karakter seseorang, lihat aja apanya? Temannya. Kalau sedangnya hau-hau kayak gitu diangkat-angkat, itu udah gak benar.
Penjilat itu. Hikmah yang keberapa? 45. Ma qalla amalu baraza min qalbin zahidin wala kathura amalun baraza min qalbi raghibin. Ma qalla amalun, tidak disebut sedikit satu amal, baraza min qalbin zahidin, yang timbul dari hati yang zuhud, wala kathura, dan tidak disebut banyak amal, baraza min qalbin raghibin, yang keluar dari hati yang masih suka dunia. Apa itu zuhud? Kalimat inti di sini tentang zuhud. Zahada yazhudu zuhudan. Zahada yazhadu zuhudan. Zahada yazhudu zuhudan. Zuhud itu artinya secara bahasa di logatan mah tapa saking dunia, menjauhkan diri dari dunia. Kalau naon teh ngasah mah bahasa teh dianggap teh uzlah mah kita menjauhkan, kalau zuhud mah kita menghilangkan sedikit demi sedikit. Sebenarnya sudah dibahas oleh Uwa di bawah, sudah. Kita melatih yang bahasanya ukhruj. Ukhruj, kita harus keluarkan diri kita dari sifat kebasyariahan kita. Sebenarnya itu adalah belajar apa? Zuhud. Ada gak di bawah yang bahasa ukhruj an ausofi basyariyah? Tidak ada. Hikmah keberapa itu? Hikmah ke-11 dihanap. Duh ampun ya, seorang atau yang ngahulang tengah ulang kabeh. Hikmah ke ukhruj 34. Sebenarnya itu sedang melatih kita zuhud. Tapi Pak, zuhud itu bukan harus lari dari dunia. Seperti Malik bin Dinar, seperti bin Adham, Syekh Ibrahim bin Adham, bisa seperti itu. Tapi untuk kehidupan kita sekarang kan agak sulit. Bagaimana caranya? Boleh kita punya dunia, tapi jangan masuk ke hati. Boleh punya? Jangan masuk ke hati. Dunia di genggaman, akhiratlah tujuan, gitu. Jadi dunia cukup di genggaman kita, jangan masuk ke hati. Walaupun kaya raya, kuat kaya geus kurang beungarkeun make raya, kaya raya. Masjid raya pan meniku geus masjid raya kene wae. Kaya raya. Seperti siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra. Kaya tidak? Kaya. Rumahnya itu, istananya itu setengah negara Baghdad. Kudanya ada 40. Zaman sekarang mungkin mobilnya. Kuda 40 itu kuda Persia, kuda terbaik. Yang dia kudanya itu dari kecil tidak pernah menginjakkan kaki ke tanah. Bahkan untuk sepatunya pun terbuat dari emas. Istananya pun, istalnya, kandangnya terbuat dari emas. Bersih, rapi. Sehingga ada orang mengatakan, orang yang mau bertemu dengan Syekh Abdul Qadir, katanya Sultan Aulia, katanya orang sufi, hartanya kok kayak begitu, ngapain diikuti? Sesumbar orang itu. Lalu ternyata orang itu sakit, dan sakitnya tidak bisa disembuhkan. Sudah berangkat ke dokter, ke sana sini sampai ke tabib, bertanya tentang obat dari penyakitnya. Lalu tabib mengatakan bahwa obatnya adalah dia harus memakan 40 hati ekor kuda Persia yang terbaik dan tidak pernah menginjak tanah, bahkan tidak dia jauh dari karat, sehingga pakunya pun harus terbuat dari emas. Dan mohon maaf, tidak ada yang punya di dunia ini. Ada kok, dia sendiri yang ngomong. Kamu kalau tahu ada ngomong, siapa? Punya Syekh Abdul Qadir. Tapi saya tidak berani, karena kemarin saya sesumbar menghinanya. Lalu datanglah utusannya datang ke sana.
Ya Syekh, ada orang dulu sesumbar begini, tapi sekarang dia sakit dan obatnya harus ini. Oh memang, sengaja saya siapkan karena akan ada orang itu. Tenang aja. Setiap hari kudanya itu dipotong. Menurut dalam manakib yang lain, berapa diperkirakan harga kudanya saat ini? Diperkirakan waktu kemarin itu tahun 2010, kami memperkirakan waktu pertemuan itu harganya di angka 6 sampai 7 miliar satu kudanya. Bayangkan sabaraha puluh, 40, dan dia yang sakit itu bukan sanak, bukan saudara, bukan kerabat, bukan siapa-siapa, bukan khodimnya, bukan muridnya. Wow, gento. Dipotong, dibersihkan, diambil hatinya, dimakan sampai sembuh. Bahkan ada orang yang meminta pakaiannya diberikan, anak-anak yatim diberikan, bahkan hartanya itu bukan miliknya. Dia kaya, tapi dia adalah apa itu? Zuhud. Kaya tapi hebat. Ada juga yang miskin tapi zuhud. Baik, agak susah bahasa Indonesianya ya. Ini harus pakai bahasa Sunda. Baju hiji lesot mandi, heureut pakeun pungsrat bahan, liek eueuh ragap teu aya. Susah, sangsara. Terus berangkat ke masjid, ingin melaksanakan sholat maghrib. Di kantongnya bawa uang 200 rupiah, 10 biji, 5 biji, jadi sabaraha? Rencananya pulang dari masjid mau beli rokok sejati. Pan sare boleh sabatang nanti. Beli sejati. Pas saat wudu, uangnya ngagorolong 2 siki. Gorolong 2 siki 400 lebih. Ya Allah, dicari itu uang goblok, ini kemana 400 deh. Saat sholat Allahu Akbar, kemananya no 400. Walaupun miskin, dia miskin raghib. Dia miskin. Ya, saya mau tanya, mau kaya zahid apa miskin raghib? Kajeng keur miskin naon? Raghib. Maka mengkismah akliyah kan. Kismah akliyah itu menghitung secara acak, secara jumlah jamleh. Jumlah jamleh bahasa Indonesia. Secara jumlah keseluruhan. Urusan orang dengan dunianya itu terbagi menjadi 4. Punya masuk kepada punya masuk ke dalam hati. Punya tidak masuk ke dalam hati. Tidak punya masuk ke dalam hati. Tidak punya tidak masuk ke dalam hati. Jadi merenang kaya rohib, kaya zahid, miskin raghib, miskin. Mana yang kita pilih? Apakah santri hikam harus miskin? Apakah santri hikam siap miskin? Awas ya, salah ngajawab ya kuing baleno ge. Apakah para alumni hikam harus miskin? Tidak. Apakah alumni hikam siap miskin? Siap. Apakah alumni hikam harus kaya? Harus. Apakah kalau kaya masuk dalam hati? Tidak. Jadilah orang yang paling kaya. Sok. Dahar di Cibadak, kokocok di Sukaraja. Banding ku beunghar. Gue itu coy, saking kayanya coy, gue masuk ke mobil bau apa, gue buang mobilnya. Kaya gitu loh. Gue masuk rumah ada kecoa, gue hancurin rumahnya buat ngejar kecoa doang.
Emang kerjaan lu apa cuy? Tukang ngayal. Kayak bener lu cuy. Emang kerjaannya apa? Ngayal buat tiap hari. Pegawaian mana naon gitu ngalamun ya tadi. Baik. Jadi amalia sebesar apapun, kalau timbul dari hati yang rohim, kita sodako 10 juta, tapi dengan harapan pasti nganuhunkeun ke aing kabeh. Aing teh aja loba beungat. Kecil itu. Kita sodako 1000, tapi kita lepaskan kepada Allah. Pan sok nuletik we sodako. Pan di kantong teh ada uang 152.000. Cing nurek disodakokeun di mana? Udah aing nya ngomantak aing 1.000 bieu. Oh iya nu 2.000 sok bikeun. Di tukang aya nu noya, Pak, naon ieu? 150.000 diasupkeun lain eta duit maneh murah. Aduh. Aing leuleus langsung leuleus. Langsung ge leuleus. Moal bisa nganyuk deui ka Mang Ijal cenah kitu. Kopi di dinya teh geus teu kabayang abdi mah dipirak kobongnya ka lantai luhurna cenah. Ngaran teh kadeukeutan tukang warung 150.000 na asup ka ditu. Baik, uang kecil tapi dari orang yang tidak mampu, tetapi dia ikhlas, dia zuhud kepada Allah, itu besar. Amal kecil dari yang susah itu besar. Amal besar dari yang mudah itu kecil. Al-qalil minal mukil. Boleh diulangi? Al-qalil minal mukil. Kal katsir minal muksir. Al-qalil minal mukil, sesuatu yang kecil dari orang yang susah. Itu kal kasir minal muksir, seperti sesuatu yang besar dari orang yang kaya begitu. Nah, maka ini panjang sekali penjelasannya di sini. Silakan itu dibaca semuanya. Jangan sampai tidak dibaca, karena kami menganggap ini penting dari pembicaraan penglesauah dari hikmah-hikmah sebelumnya, lalu kami masukkan di dalam sini. Sekarang masuk ke hikmah ke-46. Husnul a'mali natajuhu husnil ahwali, wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqamatil inza. Husnul a'mali, baiknya pekerjaan itu adalah hasil nataiju husnil ahwal, karena baiknya sikap. Wa husnul ahwal, dan baiknya sikap itu timbul minat tahakkuki, dari menyatakan, membenarkan, melakukan secara benar fi maqamatil inzal, dari makomat-makomat yang dicapai, makom-makom dari Allah Subhanahu wa taala. Udah ada bahasanya. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari anggur, buktikeun kahadean senama daltina sikap perilaku kita yang baik timbul karena kolbu kita yang baik. Kolbu kita yang baik timbul karena kita melakukan thariqah yang baik. Jadi pekerjaan bisa bagus kalau hatinya bagus. Ingat kata saya mengatakan di bawah, mobil Mercy baru, tapi yang makainya belajar, pimanfaateun, pimadarateun, selamat apa celaka? Yang salah mobilnya apa sopirnya? Maka kenapa benar kita ini banyak melakukan kesalahan? Jangan-jangan hatinya dipenuhi dengan kekotoran. Paham tidak? Maka yang awal-awal harus kita lakukan, perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita. Rasulullah SAW mengatakan, likulli syai'in siqalah. Segala sesuatu ada alat untuk memperbaikinya.
Wasiqolatul qalbi, alat untuk memperbaiki kalbu adalah zikrullah, banyak berzikir kepada. Teruslah kita berzikir, jangan bosan kita berzikir, jangan malu untuk berzikir, dan terus maka kalbu kita akan semakin baik, maka perilaku kita juga akan semakin baik. Tetapi untuk memperbaiki itu, mari kita perbaiki puasa kita dengan buka puasa. Wallahu a'lam bishawab. Shalawat. Allahumma shalli ala Muhammad.